Untuk pelaku tidak bisa JC. Kejagung sebut pelaku pembunuhan berencana tak bisa jadi justice kolaborator. Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia menekankan bahwa pelaku pembunuhan berencana tidak bisa menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku. JC ini justice kolaborator, sebetulnya kita baca sejarahnya. Ada dari UNC, IC, lalu kita ratifikasi, lalu kita ada surat Mahkamah Agung. Untuk pelaku tidak bisa JC. Pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung, Fadil Zumhana, merespon pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berharap jaksa meringankan tuntutan terhadap terdakwa Baradae karena status justice kolaborator dari LPSK kepada ajudan Ferdi Sambo itu. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang nggak bisa. Namun demikian, menghormati lembaga pemerintah lah LPSK ini, yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban, tidak boleh intervensi dan menentukan pinggiran tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung, tidak ada lembaga lain yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Ya, kami menghormati, tapi ketua LPSK bilang, wah ini segala macam, tapi itulah kebebasan berbicara saat ini. Dalam tuntutannya, jaksa meminta hakim menghukum Eliezer 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada kesempatan itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, justice kolaborator dalam pembunuhan berencana tidak diatur dalam pasal 28 ayat 2, huruf A, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Adapun bidang tindak pidana tertentu yang diatur terkait justice kolaborator antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi. Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dihukum selama 12 tahun penjara pada Rabu 18 Januari kemarin. Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Yosua dilakukan bersama-sama 4 terdakwa lain, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo telah dituntut pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Kuat Ma'ruf, Bribka Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun. Keempat terdakwa tersebut dinyatakan jaksa terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dalam dakwaan, pembunuhan tersebut disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di Magelang pada 7 Juli lalu. Ferdi Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di rumah dinasnya di Komplek Pari Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!